Sistem bab pertama, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Next. Unsur sistem akuntansi pokok. Yang pertama, formulir. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen dan media. Karena peristiwa yang ada dalam organisasi direkam di atas secari kertas dan formulir sebagai media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh, faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. Yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan data lainnya. Yang ketiga, buku besar. Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dengan jurnal. Dan yang keempat, buku pembantu. Buku pembantu digunakan untuk rincian lebih lanjut dalam buku besar. Buku pembantu ini terdiri dari akun pembantu yang merinci data keuangan dalam buku besar. Dan yang kelima, laporan. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Next. Perbedaan sistem dan prosedur. Dalam definisi sistem akuntansi, formulir merupakan salah satu unsur sistem akuntansi. Formulir ini merupakan keluaran sistem lain yang menjadi masukan sistem akuntansi. Sistem lain yang menghasilkan formulir ini terdiri dari sub-subsistem yang diberi nama prosedur. Oleh karena dalam membahas sistem akuntansi, perlu dibedakan pengertian sistem dan prosedur agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diolah dalam sistem akuntansi. Definisi sistem dan prosedur adalah sebagai berikut. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal atau biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen ataupun lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Next. Berikut ini merupakan tabel prosedur order penjualan dan penerimaan kas. Prosedur order penjualan digunakan untuk melayani pembeli yang akan membeli barang. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian penjualan dengan mengisi faktur penjualan tunai dengan informasi antara lain jenis buku, kuantitas, harga satuan, dan total harga. Faktur penjualan tunai dibuat oleh bagian penjualan sebanyak 3 lembar. Lembar pertama diserahkan kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga buku ke bagian kasa. Lembar kedua diserahkan kepada bagian pembungkusan bersamaan dengan penyerahan buku yang dipilih oleh pembeli, dan lembar ketiga ditinggal sebagai arsip bagian penjualan. Dan yang kedua ada prosedur penerimaan kas, digunakan untuk melayani pembeli yang membayar harga buku sesuai yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian kasa dengan alat bantu register kas yang menghasilkan pita register kas. Bagian kas menerima faktur penjualan untuk lembar ke-1 dan uang tunai dari pembeli. Setelah uang yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan tersebut, bagian kasa membukukan cap lunas pada faktur tersebut dan menyerahkan faktur tersebut dilampiri dengan pita register kas kepada pembeli. Next.
Kemudian di sini ada komponen sistem informasi. Jadi sistem itu memiliki komponen-komponen yang menyusun untuk menunjang jalannya sistem tersebut. Nah, di sini dalam hal ini sistem informasi memiliki 6 komponen. Yang pertama ada input, model, output teknologi, database, dan pengendalian. Next slide. Nah, di sini ada komponen sistem informasi yang pertama, yaitu komponen input. Komponen input ini dapat dikatakan sebagai data-data dasar yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Dapat berupa dokumen dasar, jadi data tersebut dinamakan input. Kemudian ada komponen model. Nah, komponen model ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, dan model matematik. Yang artinya komponen model ini terdiri dari logika matematika yang digunakan untuk mengolah data sebelumnya. Kemudian akan menghasilkan yang namanya output. Nah, yang ketiga ada komponen output. Komponen output ini adalah data atau informasi yang telah diolah sebelumnya. Kemudian informasi ini berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi tersebut. Next slide. Kemudian selanjutnya ada komponen teknologi. Komponen teknologi ini adalah komponen penting yang menjadi dasar jalannya komponen-komponen lain, karena dengan adanya teknologi maka sistem ini dapat berjalan, baik itu dari komponen input, model, output, hingga kepada komponen pengendalian. Kemudian ada komponen basis data atau database. Jadi database ini adalah tempat penyimpanan data. Jadi data-data yang sudah dihasilkan maka disimpan di database. Kemudian yang terakhir ada komponen pengendalian. Komponen pengendalian ini adalah untuk melindungi sistem informasi dari bencana dan ancaman. Maksudnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya hilangnya data yang seharusnya dibutuhkan, gitu. Next slide. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Yang perusahaan manufaktur itu merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku kemudian diolah menjadi bahan jadi dan nantinya akan dijual kembali kepada konsumen. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur yang pertama yaitu sistem akuntansi pokok. Ini kedengaran nggak suaraku? Kedengaran. Nah, sistem akuntansi. Nah, Kedengaran kok suara Mbak. sistem akuntansi. Iya, terima kasih. Sistem akuntansi pokok ini terdiri dari formulir, jurnal, buku besar, dan lain-lain yang nantinya akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nanti digunakan sebagai kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu sistem akuntansi piutang. Di sini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan bertambahnya atau berkurangnya piutang. Contoh transaksi yang dapat menambah piutang yaitu transaksi penjualan kredit. Sedangkan untuk transaksi yang dapat mengurangi piutang yaitu terjadinya pelunasan piutang kepada pelanggan dan adanya retur penjualan. Yang ketiga yaitu sistem akuntansi utang. Digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya utang. Contohnya yaitu kalau utang bertambah terjadi karena adanya pembelian kredit. Dan kalau utang berkurang itu terjadi karena
pembeli melunasi utang kepada pelanggan tersebut. Dan untuk yang utang berkurang, itu ada juga yang retur pembelian. Yang keempat, sistem akuntansi penggajian. Nah, sistem ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan perhitungan gaji dan upah karyawan. Biasanya ini dicatat oleh akuntan perusahaan. Yang dicatat yaitu waktu kehadiran si karyawan dan itu jam kerjanya karyawan, dan si akuntan kemudian membuat daftar gaji, kemudian pada tanggal tertentu akuntan memberikan gaji tersebut kepada karyawan. Selanjutnya, yang kelima yaitu sistem akuntansi biaya. Sistem ini biasanya digunakan untuk menangani segala transaksi yang berkaitan dengan biaya, contohnya biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Yang keenam yaitu sistem akuntansi kas. Sistem ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan pencatatan kas kecil. Yang ketujuh yaitu sistem akuntansi persediaan. Sistem ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang di perusahaan. Contohnya, pencatatan harga pokok produk jadi, pencatatan harga pokok produk yang akan dijual, dan pencatatan perhitungan fisik persediaan. Yang ke-8 yaitu sistem akuntansi aset. Nah, sistem ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan aset tetap perusahaan, seperti pengadaan atau pembelian aset tetap, terus penjualan aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Selanjutnya, tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Nah, dalam hal ini perkembangan kebutuhan pengembangan sistem akuntansi akan dibutuhkan ketika perusahaan manufaktur yang baru dirintis atau usaha yang ingin mengembangkan jenis usaha yang baru. Untuk mengembangkan pengembangan sistem akuntansi. Nah, untuk perusahaan yang baru dirintis, mereka memerlukan pengembangan sistem akuntansi yang lebih lengkap, seperti contohnya sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi piutang, dan lain-lain. Nah, untuk perusahaan yang ingin mengembangkan usaha yang jenis baru yang berbeda dari yang selama ini jalaninya, mereka tidak perlu mengembangkan sistem akuntansi yang lebih lengkap daripada perusahaan manufaktur yang baru dirintis. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Ada kalanya sistem akuntansi yang tersedia saat ini sudah tidak relevan bagi kebutuhan manajemen, sehingga harus ada sistem informasi yang up to date dan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Hal ini mungkin dapat terjadi karena perusahaan memiliki usaha yang lebih berkembang dan memiliki jenis yang baru. Lalu yang selanjutnya, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan audit internal. Sistem akuntansi bisa disebut dengan kekayaan organisasi, sehingga dengan adanya pengembangan sistem akuntansi diharapkan dapat memperbaiki perlindungan kekayaan suatu organisasi. Nah, pengembangan sistem akuntansi juga dapat memperbaiki audit internal sehingga informasi yang dihasilkan lebih terpercaya. Lalu untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi juga dapat menghemat biaya. Suatu informasi juga dapat disebut dengan suatu barang ekonomi, sehingga saat ingin mendapatkan informasi diperlukan juga pengorbanan ekonomi yang lain. Next.
tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, pengembangan suatu sistem akuntansi yang baru yang lengkap. Ini dapat dikembangkan seperti contohnya sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, dan lain-lain. Lalu pelunasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. Dan yang ketiga, perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang digunakan. Next. Siapa yang harus mengerjakan pekerjaan pengembangan sistem akuntansi? Biasanya pengembangan sistem akuntansi dikerjakan oleh analisis sistem. Jadi analisis sistem ini adalah orang yang menggabungkan blok-blok bangunan sistem informasi hingga menjadi suatu bangunan sistem informasi. Unit ini pada perusahaan biasanya terletak pada Departemen Sistem Informasi. Jika suatu perusahaan tidak memiliki Departemen Sistem Informasi, mungkin pekerjaan ini dapat diberikan kepada profesi akuntan publik. Next. Sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis. Pertama ada cancel check. Cek ini adalah cek yang telah diterima kembali oleh pembuat cek melalui sistem perbankan setelah digunakan sebagai alat pembayaran. Di Indonesia sendiri cancel check tidak diberikan langsung kepada si pembuat cek, akan tetapi disimpan oleh bank si pembuat cek. Next. Lalu yang kedua ada COD sell. COD sell ini berbeda dengan over the counter sell. Over the counter sell adalah sistem penjualan yang pembelinya itu langsung datang ke perusahaan itu lalu melakukan pembayaran. Nah, untuk cash on delivery sell adalah sistem penjualan barang dengan mengirimkan katalog kepada calon pembeli dan memesan barang dan diberikan formulir pesanan yang disediakan oleh penjual lewat kantor pos dan mengirimkan barangnya yang dipesan pembeli dengan menggunakan kantor pos juga. Nah, mekanismenya itu di sini yang pertama, pembeli memesan barang. Lalu yang kedua, penjual mengirimkan barang via kantor pos dengan cash on delivery. Lalu yang ketiga, kantor pos mengirim barang ke kantor pos penerima. Lalu selanjutnya, kantor pos penerima mengirim pemberitahuan adanya COD. Selanjutnya, pembeli membayar harga barang ke kantor pos penerima. Lalu kantor pos penerima menyerahkan uangnya itu ke kantor pos pengirim. Selanjutnya, kantor pos pengirim menyerahkan uangnya kepada penjual. Izin masuk, Bu, sebentar. Ini ada kesalahan di PPT-nya. Agak nyandet, Bu. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang share screen, kah? Saya sendiri, Bu, yang share screen. Oh ya. Ya wis, tunggu ono. Nah, untuk jaminan COD sell bagi pembeli sama penjual itu ada dua. Yang pertama, pembeli terjamin akan menerima barang yang dipesankan setelah ia melakukan pembayaran barang. Lalu yang kedua, penjual akan terjamin mendapatkan bayaran atas barang yang dikirimkan kepada pembeli. Lalu mekanismenya, gambarnya. Lalu selanjutnya ada unattended gasoline station atau tempat pengisian bahan bakar bensin yang tidak dijaga oleh penjualnya. Pembeli dapat melakukan pembelian ke tempat ini dengan berlangganan kartu kredit kepada perusahaan pengelola tempat bensin ini. Nah, di Amerika sendiri, unattended gasoline station ini untuk menanggulangi adanya pembayaran yang
kesusahan oleh pihak taksi, pihak truk, dan pihak bus kota. Nah, selanjutnya ada gambar mekanismenya. Mekanismenya itu yang pertama, pembeli langganan melakukan pembelian bensin dengan menggunakan kartu kredit. Lalu yang kedua, komputer mengirimkan data penjualan secara berkala kepada kantor pusat. Lalu secara periodik kantor pusat mengirimkan tagihan kepada pembeli. Lalu pembeli membayarkan tagihan membayar bensinnya kepada kantor pusat. Lalu yang selanjutnya ada bisnis kartu kredit. Bisnis kartu kredit merupakan sistem penjualan jasa penagihan atau billing service kepada perusahaan penyedia barang dan jasa melalui sistem penagihan atau billing system. Perusahaan penjual barang, jasa, dan konsumen yang menggunakan bisnis kartu kredit ini mendapatkan dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah perusahaan memperoleh manfaat dapat memperbesar volume penjualan karena dapat menarik konsumen untuk mengkonsumsi pendapatannya sekarang untuk pendapatan yang akan didapatkannya di masa mendatang. Lalu yang kedua, konsumen memperoleh manfaat mengkonsumsi sekarang pendapatannya untuk perolehannya di masa yang akan mendatang. Lalu untuk mekanismenya adalah yang pertama, pemegang kartu kredit melakukan pembayaran dengan kartu kredit kepada merchant. Lalu yang kedua, merchant menagih ke perusahaan penerbit kartu kredit. Lalu perusahaan kartu kredit secara periodik memberikan tagihan kepada pemegang kartu kredit. Nah, di sini perusahaan penerbit kartu kredit harus mengumpulkan informasi mengenai keuangan calon pemegang kartu kredit untuk menentukan bonafide mereka. Nah, untuk perusahaan-perusahaan merchant dapat melakukan penjualan dengan kartu kredit jika mereka menjadi anggota merchant. Yang dimaksudkan di sini adalah pemegang kartu kredit. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan. Mungkin kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan. Terima kasih. Oke, tadi saya sudah ketik di atas pertanyaan supaya diketik di chat. Nggak ada yang nanya kah? Bu, izin masuk. Ini untuk pertanyaan itu satu kelompok satu atau terserah, Bu? Terserah. Siapa aja boleh nanya. Tapi tulis ya, kayak ini Yuli dari kelompok 5, betul. Cuman nanti boleh Anis dari kelompok 5 juga boleh. Ya. Silahkan kalau mau nanya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Oh sementara. iya, izin bertanya, Bu Dia. Ini share screen-nya saya matikan dulu atau bagaimana ya, Bu? Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Pertanyaan kan di chat ya. Nggak. Apakah perlu share screen atau enggak? Terserah ke presenter ketika menjawabnya, butuh nge-share screen atau enggak, atau hanya butuh ngomong aja, terserah aja. Bu, boleh izin masuk mau saran, Bu? Kalau menurut saya lebih baik di share screen, terus pertanyaannya ini di copy, terus ditampilkan, Bu. Siapa tahu nanti kan kena chat yang lain gitu tertumpuk. Kan juga buat data kelompok juga, Bu. Ya, betul. Coba Muhammad Adin. Kamu jenengmu siapa tuh? MF. Muhammad Fauzil Adin, Bu, itu, Bu. MF soalnya. MF Adin. Kamu ini aja tambah slide baru. Terus pertanyaan yang di chat kamu copy paste di slide yang baru. Oh iya, Bu. Nah, gitu ya.
Hanya Yuli yang nanya, yang lain silakan diketik aja pertanyaannya. Kayaknya bakalan numpuk deh kalau yang nanya nggak ada. M. Andi Hakim, mengapa sangat diperlukan pada perusahaan itu? Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Kelompok 1 sambil menunggu di copy paste pertanyaannya, dilihat di chat ya. Siapa yang mau bertanya, mau menjawab? Oke, saya kira cukup ya pertanyaannya, udah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai di sini dulu aja. Oh iya, izin masuk Bu Dia, mau bertanya. Ini nanti soalnya kalau udah terjawab gitu saya hapusin satu-satu ya Bu ya. Mau dikasih warna aja, jangan dihapus. Oh Nah, iya, nanti terima kasih. kamu jawabanmu salah, Pi. Oh iya Bu, siap-siap. Kan nanti saya yang correct. Oke, silahkan. Tiga, empat, lima, sudah 5 pertanyaan. Bu, izin masuk Bu. Ya, silahkan. Mau menjawab pertanyaan Yuli Setianingsih. Ya, silahkan. Jones. Soalnya terdapat penjelasan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Pertanyaannya, definisi dari penerapan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal atau clerical operasional sendiri dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar. Seperti yang pertama menulis, yang kedua menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, dan membandingkan. Terima kasih. Warna merah aja.